Assalamualaikum, halo semuanya, selamat siang. Saya Disa Sena, senang bisa bertemu kalian kembali di video podcast perdana saya ini. Nah, di sini video podcast ini mengusung tema yaitu The Seventh Semester Chronicle. Kami mengundang bintang tamu mahasiswa semester 7, Kak Elmiza Aprilia. Mbak, kata pepatah katanya kan tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu biar makin banyak yang sayang ya. Silahkan Kak Elmiza, perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya, nama saya Elmiza Aprilia. Saya berasal dari UIN Sukaryau, dari prodi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan saya sekarang adalah mahasiswa semester 7. Nah, jadi Kak Elmiza Aprilia ini sebenarnya teman semasa sekolah saya. Kami selalu menginjakkan kaki di tempat yang sama dari SMP, SMK, satu universitas, satu fakultas, tapi beda jurusan dan beda tingkat semesternya. Nah, saya sebagai mahasiswa yang baik dan kebetulan punya teman dekat cutting, pengen tahu dong perjalanan dia semasa melewati masa-masa semester dia yang di tingkatnya lebih atas daripada saya. Mungkin pertanyaan yang pertama itu, apa sih perbedaan kakak menjalani semester 7 dibandingkan semester-semester sebelumnya? Oke, kalau masalah perbedaan itu pasti banyak ya Kak Uti, perbedaan semester sebelumnya dan semester sekarang. Nah, kalau semester sekarang ya tidak ada mata kuliah lagi Kak Uti, karena ya sudah melaksanakan KKN yang namanya, terus juga melaksanakan PPL. Nah, sesudah itu kami udah nggak ada jadwal mata kuliah lagi. Oh, jadi enak ya nggak masuk kelas lagi? Ya mungkin plusnya itu ya nggak masuk kelas lagi, tapi minusnya kami ya mengejar proposal namanya Kak Uti. Oh, mengejar proposal. Mengejar sempro, mengejar menokosa, yaitu ada di semester 7 dan 8 biasanya. Untuk kalau tepat waktu itu kan di semester 8 ya Kak Uti. Nah, sekarang ini ya kesibukan hanya bimbingan, paling sekali seminggu bimbingan ke prodi, ke dosen pembimbing. Nah, yang menjadi kesulitannya itu menemui pembimbing biasanya. Oh, menemui pembimbing. Kenapa tuh Kak pembimbingnya? Ada masalah ya? Sebenarnya nggak ada masalah, cuman mengatur jadwal ke pembimbing itu agak susah ya. Sibuk ya, super sibuk ya. Karena pembimbing kita ada yang sibuk, ada yang enggak. Jadi kita harus bersabar-sabar nih untuk semprotuation lah ya, sempro. Oke, jadi kalau untuk yang semester sebelumnya ya sama seperti Kak Uti, sekarang pasti masih belajar, masih masuk kelas, masih ngerjain tugas UTS dan belajar presentasi lah, mungkin perbedaan dari semester sebelumnya ke semester sekarang. Jadi tadi Kak Elmiza bilang katanya udah KKN ya? Udah Kak Uti. Kami kan, saya kan semester 5 dan belum KKN gitu kan Kak. Jadi pengen tahu dong hal yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan yang Kak Elmiza ingat sampai sekarang gitu kan. Masih ingat sih, walaupun udah 2 bulan yang lalu lah. Kalau masalah tidak menyenangkan dan menyenangkan pasti ada ya, karena kita kalau melakukan sesuatu ada plus minusnya ya pasti betul, ya Kak Uti. Kalau bicara tentang tidak menyenangkan, kejadian yang pada saat itu pemuda di sana tuh agak iseng lah namanya Kak. Gimana tuh Kak isengnya Kak? Dalam hal apa? Waktu saat kami tidur, ada satu orang pemuda yang membuka jendela kami itu. Waktu tidur Kak? Iya, dan mengintip teman kami tidur. Kami tidur sama-sama Kak, cuman yang dekat jendela tuh kebetulan saya dan teman saya ya kan. Jadi ya itu pas dibukanya itu, pas itu hari itu hujan, jadi nggak ada yang dengar satupun Kak. Oh, nggak ada yang dengar ya? Nggak ada yang dengar, jadi pas itu adalah, jadi kan alhamdulillahnya itu tuh trali Kak, jadi dia cuman hanya menaikkan ke atas rok teman kami gitu Kak. Jadi kami shock kali, dan dia nangis, dia mau pulang. Itu sih hal-hal yang tidak menyenangkannya tuh, mungkin itu aja. Ada beberapa, cuman ya satu hal itu aja yang paling tidak menyenangkannya ya Kak. Paling tidak sampai sekarang ya Kak? Di sana tuh ya kebersamaan, kekompakan kami itu nggak ada circle-circlean pertemanan di KKN tuh Kak. Jadi apa-apa sama-sama gitu kan Kak. Ke WC sama-sama, kebetulan WC kami tuh nggak di dalam posko Kak. Jadi mau makan sama-sama, kalau satu belum makan kami nggak makan kayak gitu Kak. Jadi mau selama apapun kami masak tetap
harus makan sama-sama. Oh, harus makan Kompakan sama-sama. di KKN itu sih yang buat kami bisa menjalankan KKN selama 2 bulan, Kak. Karena kan kalau kayak KKN lain kan banyak orang yang udah Oh musuhan. iya iya. Jadinya Sampai ya nggak pecah ketemu lah sampai dalam sekarang ya. rumah Oh. tuh ya. Menarik ya teman-teman cerita Kak Elmiza ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Selanjutnya Kak Elmiza kan juga baru selesai PPL ya Kak. Iya. Nah kami pengen tahu gitu gimana caranya ngajar di kelas dengan baik gitu Kak. Jadi biar siswa-siswa itu mendengarkan dan tidak apa tuh biasanya ya kalau siswa itu kalau PPL datang itu dia kayak cemeh gitu, kayak diremehkan. Jadi gimana sih Kak tips and trick dalam mengajar gitu agar dihargai? Bagus banget ya pertanyaan Kak Iya. Uti. Ya awal-awal tuh kita harus motivasi siswanya Kak gitu ha. Motivasi. Kayak main games dulu sebelum pembukaan pelajaran. Jadi membuat siswa-siswa itu tertarik nih akan topik yang kita bahas nih Kak. Jadi ya kebanyakan ice breaking sih, ice breaking di awal atau di penutupan, bisa juga di tengah-tengah pas dia lagi suntuknya gitu Kak. Jadi senang dengan bermain games. Nah, gamesnya itu juga nggak games yang asal-asalan Kak Uti. Games yang ada Yang- di topik pembelajarannya gitu. Semoga jadi dia tuh kayak Bukan hanya sekedar games gitu ya, tapi sekedar games. sambil belajar gitu iya, ya. jadi dia kayak tahu oh jadi pelajaran ini menarik nih karena kita memotivasi siswanya gitu Kak. Dan tipsnya tuh ya itu kalau ribut kurangi nilainya atau kayak ujian nih besok ujian nggak mis kasih nih kisi-kisi biasanya kayak gitu Oh. aja bercanda-bercanda. Dan alhamdulillah Nurut mereka semua. kerjasama sih sama saya menolong membuat soal ujiannya dan dia menolong saya ketika saat ujian. Nah, tadi kan kita udah bahas kan keluh kesah kakak waktu semester 7. Nah, di antara semua semester yang kakak jalani sampai sekarang, semester berapa yang kakak paling suka, kayak kakak merasa enjoy gitu jalaninnya, kayak tugas nggak terlalu banyak, masa-masa bertemannya gitu masih semangat nih. Jadi semester berapa tuh kak kakak merasa senang dan bahagia gitu jalaninnya? Kalau bahagia dan enjoy dengan mata kuliahnya ya sebenarnya masih semester awal sih Kak. Awal. 1, 2, Dua 3 gitu. Oh, iya, gitu. iya. Nah, itu tuh bisa dibilang hanya basic saja ya kan Kak. Kalau misalnya udah semester 4, 5, 6 itu udah kayak kejuruan kita sendiri gitu. Jadi yang enjoy-enjoynya tuh semester 1 lah masih ada PKN, bahasa Indonesia pun ada kami dulu Kak. Terus masih ada pembelajaran umum juga. Kalau di semester atas kan udah pelajaran bahasa Iya. Inggris. Jadi nggak terlalu Kak. berat gitu ya kak. Jadi enjoy gitu menjalaninya gitu. Dan kalau semester 1, 2, 3 ya masih zamannya main-main Main-main gitu kan, nggak ada pikir proposal atau skripsi Kak. Tugasnya juga nggak terlalu susah Iya, sih Kak. iya benar. Jadi emang kenyataannya teman-teman serunya itu belajar waktu semester 1, 2, dan 3, semester 4, 5, dan 6, 7 kan udah pusing duluan ya teman-teman. Kuliah itu kan udah nggak dasar aja kan, sudah masuki jurusan kita yang lebih mendalam gitu yang membuat kita pusing. Apalagi mungkin pertemanan yang mungkin agak kurang gitu ya kak. Ada nggak pengalaman kakak mengenai pertemanan yang kurang menyenangkan, kayak aduh aku kayaknya ditinggalin? Oh, kalau di kuliah ini beda sama SMK ya Kak Uti. Iya. Kalau SMK ini kan kita masih sampai sekarang mungkin kan Kak Uti masih ketemu. Kalau pertemanan di kuliah ini sangat-sangat kejam sih Kak Uti. Oh, kejamnya gimana tuh kak? Kenapa bilang kejam? Bukan kejam, dia tuh lebih ke individual Kak. Oh, individual. Lebih ke simbiosis mutualisme. Oh, Jadi kayak iya. saling menguntungkan. Iya. Kalau kita nggak bisa, kita nggak akan dapat temen yang gimana gitu. Jadi kayak bisa harusnya Kak gitu. Dan ya yang dibilang individual ya teman tuh nggak akan yang sebenarnya teman-teman sesungguhnya ya, mau cepat atau semakin apa dia nggak akan ninggalin teman yang lama gitu. Tapi kalau di kuliah ini saya rasa kebanyakan dia tuh lebih mementingkan diri dia sendiri sih Kak dibandingkan teman-temannya. Mungkin kalau di pertemanan kayak biasa-biasa aja mungkin bisa lah kayak say hi. Kalau saya tuh masih mungkin. Tapi untuk yang kayak pertemanan dekat banget tuh susah sih kalau di kuliah ini ya Kak. Harus kayak pintar-pintar mencari teman dan pasti memilih-milih ya, karena kita udah semester atas gitu kan. Dan kita tahu lah yang mana teman, yang mana enggak di semester atas tuh, karena emang diuji kali itu di semester 5 biasanya tuh Kak. Semester 5 ya. Nah,
Jadi ibarat kata katanya ketika dia butuh datang ke kita, ketika dia gak butuh dia pergi sama yang lain gitu ya Kak. Gitu ya kata-kata Kebanyakan kejam gitu gitu. sih. Iya. Di tengah kesetresan Kakak dalam menjalani kuliah ini, ada nggak sih kegiatan atau hobi yang Kakak lakukan ketika stres? Kegiatan kadang bisa sih olahraga ya, kadang saya main badminton lah sama partner saya gitu Partner, kan. gitu. Stres nanti kan sakit, mending cari kegiatan lain ya gitulah, kadang olahraga, kadang juga pergi karaoke sama teman-teman. Oh, iya. Gitu kan Kak, ya untuk menyenangkan diri lah supaya masih sehat sampai akhir, kesehatan mental tuh Iya, masih dijaga gitu ya Kak. terjaga sampai akhir sih Kak Uti. Nah itu teman-teman, ya, bagaimana cara Kak Elmiza menangani stres dia di masa semester 7 ini, seperti pergi jalan-jalan, main sama teman-teman, yang mungkin bisa juga kita lakukan di semester selanjutnya juga. Sekarang itu kan Kak banyak beredar berita tentang mahasiswa yang bunuh diri dan gantung diri karena kesulitan dia di semester akhir, tidak punya teman dan merasa kayak udah putus asa gitu Kak, mau berhenti, kasihan orang tua gitu duitnya. Sebagai kakak mahasiswa semester 7 kan kayak pusing juga kan Kak, tapi selalu masih enjoy gitu menjalaninya. Itu Kak yang tadi saya sudah bilang, ya lakukanlah yang membuat kita bahagia gitu Iya. kan. Ya diseling-selingin juga, jangan kayak ngerjain tugas ya terus tapi kita nggak ada untuk kayak memberi reward lah untuk diri kita sendiri lah gitu Kak. Misalnya kayak tadi olahraga atau jalan-jalan dulu, tapi kerjain tugas ya tetap harus dong Iya Kak, harus gitu dong. kan. Iya. Jadi kalau yang Nggak cuman main-main aja ya Kak, yang penting Mm-mm. tugas itu jalan juga ya kan Kak. Orang bunuh diri itu banyak banget Kak, jadi ya yang kunci utamanya itu kita harus punya iman sih Kak. Oh punya iman, sholat gitu ya Kak. Sholat harus Betul. ingat terus sama Allah. supaya kita nggak terjadi hal-hal seperti yang tadi itu Kak, bunuh diri. Benar. Apalagi sayang banget masih muda kan Iya Kak. masih muda. Sayang banget sih orang-orang yang bunuh diri itu, tapi ya masalah orang kan beda-beda, beda-beda kita nggak tahu komplikasi kali, masalah orang tua, perekonomian, Iya. percintaan dia, masalah mungkin teman-teman dia pun nggak ada yang support. Ya gitulah, kita harus punya partner yang bukan harus punya, kita harus kayak kalau nggak orang yang mensupport ya diri kita sendiri yang harus mensupport kita itu Kak. Nah kata Kak Elmiza tadi itu kan banyak faktor mengakibatkan mahasiswa memilih untuk mengakhiri hidup, seperti kayak faktor keluarga, teman, pacar gitu. Tapi yang paling penting itu kita punya iman ya teman-teman, harus ingat sama Allah gitu. Nah seru ya cerita bareng mahasiswa semester 7 ini, yang mungkin bisa menginspirasi kita semua, karena pengalaman orang itu kan bisa jadikan pelajaran untuk kedepannya, karena sebaik-baiknya guru adalah pengalaman, dan pengalaman itu bisa kita dapatkan dari mana saja ya teman-teman, maupun dari diri sendiri ataupun orang di sekitar kita. Terima kasih Kak Elmiza sudah beri waktunya untuk ikut podcast bersama saya gitu. Iya, terima kasih kembali Kak Uti. Iya, dadah. Dadah.